Shalom, amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan renungan malam GKPA Penjernihan. Pada saat ini saya akan kembali membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini bagi kita tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali mengingat akan kasih persaudaraan. Dan memasuki pasal 13 dalam surat Ibrani ini dimulai dengan sebuah kalimat yang sangat singkat dan sangat tegas, serta mengandung makna yang sangat dalam, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya adalah phileo, artinya kasih yang tulus tanpa menuntut imbalan ataupun balasan. Mengapa kasih sangat penting? Karena kasih merupakan inti kekristenan sejati, dan tanpa kasih kita tidak akan bisa memiliki ikatan yang erat dengan saudara-saudara kita, terlebih dengan Kristus. Maka hidup tanpa kasih, firman Tuhan berkata, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, sama sekali tidak ada guna. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Di dalamnya menyangkut panjang sabar, sukacita, ada kebenaran, ada ketekunan, memiliki pengharapan. Itulah kasih. Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sesuai dengan yang dituntut oleh penulis kitab Ibrani, bagi kita untuk mengasihi saudara, maka kita perlu mengetahui apa kasih persaudaraan itu, yaitu kasih sayang terhadap saudara, terhadap sesama. Dalam Roma pasal 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata-kata ini menunjukkan betapa kuatnya kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita. Karena melalui kasih Kristus, persaudaraan akan bersatu dan saling bersahabat. Yang kedua, mengapa penting untuk terus mengasihi saudara? Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jelas dalam firman Tuhan ini Yesus meminta kita untuk mengasihi saudara, dan tidak boleh tidak dilakukan. Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika mengasihi saudara yang kelihatan pun kita tidak mau. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan tidak alasan untuk tidak mengasihi saudara. Karena bukti kita mengasihi Allah adalah dengan kita mengasihi saudara sesama kita. Maka 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat. Maka dasar dari kasih terhadap Allah harus kita tunjukkan melalui kasih terhadap sesama. Bagaimana caranya supaya dalam kehidupan sehari-hari kita
terus bisa menunjukkan kasih persaudaraan. Maka di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan terhadap orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya kita harus peduli dengan sesama kita. Kita harus memperhatikan sesama kita. Kita harus saling menerima seorang dengan yang lain. Menerima kekurangan, menerima kelebihan. Artinya kita memang harus benar-benar ada tanggung jawab yang harus kita upayakan supaya hubungan kita dengan sesama itu terjalin dengan erat. Supaya hubungan itu bisa berkembang dengan sehat dan meningkat. Maka kita harus hidup saling memperhatikan. Kesimpulan dari firman Tuhan malam hari ini, mari kita belajar untuk saling mengasihi. Sebab mengasihi saudara yang kelihatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengaplikasikan kasih terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana Yesus telah mengasihi saya dan mengasihi amang inang sekalian, mari kita junjung tinggi kasih dalam kehidupan kita. Sebagai bukti nyata bahwa kita adalah berasal dari Allah. Maka kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudara kita. Selamat hidup mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, karena di dalam kasihlah kami dapat bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, waktunya kami akan beristirahat malam hari ini. Lindungi, jaga dan peliharakanlah kami. Ini kami, hidup kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.